Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pawan Mistis bersama gua Misri. Dan kali ini gua akan berbagi sebuah cerita nyata yang berhubungan lagi dengan mbah putri gua, Mbah Marto. Nah, kalau kalian masih ingat mbah gua, yaitu mbah yang gua sebutkan di channel gua sebelumnya, maksudnya di video gua sebelumnya, dengan bapak gua, maka itulah mbah gua ya, mbah putri gua, Mbah Marto Rejo. Dan kali ini cerita ini berhubungan dengan beliau. Begini ceritanya guys. Waktu itu ada seorang perempuan, beliau ini sedang sakit ya. Jadi beliau datanglah ke rumah mbah gua. Nah, di rumah mbah gua itu beliau itu sedang diobatin sama mbah gua. Jadi untuk sementara beliau kepengen tinggal di rumah mbah gua. Jadi tinggallah beliau itu di rumah mbah gua selama beberapa waktu. Nah, ketika udah sembuh, suatu hari mbah gua itu bilang sama beliau, kamu sebut aja namanya Bude Mimi ya, Bude Mimi. Mimi, kamu jangan keluar rumah ya hari ini. Kamu tunggu aja di rumah, jangan keluar-keluar. Saya mau ke gereja. Nah, kebetulan waktu itu mbah gua mau ke gereja ya guys. Jadi Bude Mimi ini disuruh tunggu rumah sama mbah gua, sudah dipesanin gitu loh. Kebetulan di situ ada salah satu anak perempuan, kira-kira umurnya 17 tahun lah ya. Itu adalah cucu mbah gua. Jadi anak perempuan itu disuruh mbah gua temenin Bude Mimi. Temenin Bude Mimi ya. Terus mbah mau ke gereja gitu kata mbah gua. Jadi mbah gua itu berangkatlah ke gereja guys. Ditinggallah mereka berdua ini di rumah mbah gua. Nah, ketika mbah gua pergi, Bude Mimi ini rasanya kepengen keluar gitu loh. Entah ya kenapa, panggilan apa, kok Bude ini pengen keluar gitu. Akhirnya Bude Mimi bilang sama anak perempuan 17 tahun ini, aku mau keluar dulu ya sebentar. Nah gitulah guys. Rupanya Bude Mimi ini keluar ke rumah salah satu orang yang beliau kenal ya. Nah di situ Bude Mimi ceritanya minum es cendol, terus ketemulah dia orang yang dia kenal itulah, dikasih cendol sama orang itu. Jadi minum, ngobrol. Setelah itu Bude Mimi ini pulang ke rumah mbah gua, balik lagi. Dijemput juga sama anak gadis yang 17 tahun itu. Dijemput pakai motor waktu itu. Dijemput, terus balik ke rumah mbah putri gua. Nah, udahlah di situlah dia ya. Jadi pas mbah putri gua itu pulang dari gereja, mbah ketemulah sama Bude Mimi. Terus si anak gadis 17 tahun ini cerita, mbah tadi Bude Mimi ke rumah Bude, sebut aja Bude Sri lah ya, gua samarin namanya, ke rumah Bude Sri. Nah, terus mbah gua ngomong gini, ya sudah diomongin kok masih nekat. Ya sudahlah, takdirmu sudah sampai di sini. Nah begitulah mbah gua berkata gitu loh. Jadi gadis 17 tahun ini bingung lah, kok mbah gue ini ngucap gitu. Terus mbah gue ngomong, ya sudah pasrahkan pada Gusti Allah. Nah gitu mbah gue ngomong gitulah ya. Jadi Bude Mimi ini ya nggak ngeh lah apalah ya. Jadi mereka udah kembali normal tuh. Malam pun menjelang. Pas malam itu menjelang, mereka makan malam guys, bareng-bareng. Makan malam bareng-bareng, nonton TV. Terus udah gitu baliklah Bude Mimi ini ke ruangannya Bude Mimi ya. Kan udah ke ruangan tempat Bude Mimi istirahat. Tiba-tiba Bude Mimi ini kejang-kejang. Sebelum Bude Mimi kejang-kejang itu mbah gue itu bilang gini, nanti ada kejadian apalah ya gitu. Mbah gue ngucap ya, nanti ada kejadian apalah ya. Nah si anak gadis 17 tahun ini dengar mbah gue itu ngomong, apa mbah? Entah nanti ada kejadian apa. Jadi pas habis makan itu si Bude Mimi ini kembalilah ke kamarnya ya. Tiba-tiba dia kejang-kejang gitu guys, kejang-kejang ya budenya. Terus ini apa namanya, tiba-tiba mulutnya muntah darah. Jadi
mbah gue itu dipanggil sama anak gadis 17 tahun ini, mbah, Bude Mimi muntah darah gitu. Jadi mbah gue langsung lah ke kamar perawatan itu kan. Aduh, kata mbah gue gitu. Terus keluar darah guys dari semua lubang di badannya, termasuk lubang, maaf kemaluannya ya, lubang matanya, lubang hidungnya, lubang telinganya, lubang mulutnya, semua lubang keluar darah. Jadi itu darah itu kalau dibersihin itu bisa diperes. Misal itu si anak gadis 17-an itu cerita dia bantu bersihin darahnya ya. Itu ditaruh dia pakai anduk waktu itu bersihnya. Anduknya itu diperes ya, keluar darah, keluar air darah itu. Jadi darah lah keluar, diperes ya kayak air, saking parahnya guys. Nah dari situlah Bude Mimi itu akhirnya ini apa meninggal di tempat ruang itu. Lah si Bude Mimi ini guys, setelah meninggal Bude Mimi ini waktu sakit, oh ya kembali sebentar ya guys ke waktu beliau sakit. Waktu beliau sakit itu beliau bilang gini, kalau aku mati jangan sampai Bude Sri sama suaminya nengok aku, apalagi megang aku, katanya gitu. Jadi ini apa namanya, beliau itu udah pesan begitu sama orang-orang di rumah mbah gua gitu kan. Nah udah gitu, udah ya meninggal lah dia ya, Bude Mimi itu meninggal dimandiin. Dia itu meninggalnya jam 4 sore, dimandiinnya jam 9 pagi guys, jam 9 pagi. Nah pas dimandiin itu yang namanya kan waktu pemandian itu orang-orang pada sibuk ya. Jadi Bude Mimi itu gue lupa nih guys, ada satu hal yang gue lupa diceritain sebelumnya. Waktu Bude Mimi itu sakit, beliau itu bawa peti ke rumah mbah gua waktu berobat ya. Ada peti yang dibawa ke rumah mbah gua. Bukan peti sih, kayak kotak ya, kayak kotak, bukan peti ya, kalau peti kan peti mati. Itu kotak ini guys, kotak apa? Kotak di kotak isinya emas. Emas itu kalau orang zaman dulu kan menyimpannya emas ya. Jadi emas itu adalah setengah kantong, banyak emasnya. Nah Bude itu ngomong, ini aku bawa emasku, nanti kalau aku kenapa-kenapa, kalau ada acara kendurian pakai aja uangnya, jual aja emasnya mbah. Nah Bude Mimi ini udah pesen sama mbah gua lah ya. Jadi mbah gua iya gitu. Bude Mimi dimandikan jam 9 pagi. Datanglah Bude Sri sama suaminya. Yang dicari adalah peti itu. Mana petinya katanya. Jadi tapi nggak tahu ya dapat apa nggak petinya. Pokoknya dicari peti itu. Kayaknya sih nggak dapet ya. Karena gue nggak nanya secara detail tentang peti itu sih ya. Nah akhirnya si Bude Sri ini sama suaminya nengok ke tempat pemandian Bude Mimi ya. Ya Bude Mimi terbaring seperti biasa guys, Terus udah gitu orang-orang di sekitar situ termasuk mbah gua kan sibuk kan, lupa kalau Bude Sri itu jangan sampai nengok pas dia meninggal. Nah Bude Sri itu nengok pas dia dimandiin, megang jenazahnya. Jadi pas dipegang Bude Sri, Bude Mimi bangun sambil melotot. Kabur lah orang-orang itu, kabur semua, pada kaget kan. Jadi dipanggil lah mbah gua, mbah Bude Mimi bangun, katanya, pada kabur. Jadi Bude Mimi itu bangun mayatnya guys, bangun melotot gitu matanya. Jadi mbah gua nih datang lah ya, terus kenapa Bude Mimi bangun? Terus mbah gua bilang, udah cariin sapu tangan laki-laki, katanya gitu. Siapa yang nganggo sapu tangan iki, ambil, katanya gitu. Jadi ambil sapu tangan laki-laki. Jadi adalah di situ sapu tangan bapak-bapak. Kalau zaman dulu guys, bapak-bapak itu makanya sapu tangan. Jadi diambil salah satu sapu tangan laki-laki itu. Nah sama mbah gua, udah sapu tangannya ditaruh di mukanya, ditaruhlah. Ada kerabat di situ ya, kerabat naruh sapu tangan di wajahnya Bude Mimi. Nah sama mbah gua sapu tangannya di iniin guys, diusapin.
Terus Bude Miminya terbaring lagi, tidur lagi, merem lagi, ya layaknya jenazah gitu, meninggal lagi. Itu jadi setelah itu Bude Mimi kan dikafanin, kebetulan Bude Mimi muslim kan, dikafanin ditaruh di peti. Nah karena kan belum mau dikubur, ditaruh di peti. Nah di peti itu keadaannya ya bersih, kafannya bersih. Nah setelah menunggu orang-orang kan pada sibuk tuh, peti ditutup kan. Nah setelah peti ditutup, ini balik lagi orang pas mau ngeliat, petinya udah darah semua di mana-mana. Jadi kain kafannya berubah menjadi darah, warna merah semua, berobos darahnya, keluar semua darahnya. Jadi basah semua kain kafannya, sama peti-petinya basah penuh darah gitu, darah keluar dari badan Bude Mimi. Nah akhirnya lah ya guys, udah ya dimakamin lah Bude Mimi ini. Pas dimakamin itu kuncen penunggu makamnya bilang itu pas ada ini ya, setiap mau maghrib ada perempuan itu rambutnya diikat di belakang agak berantakan, terus pakai baju ini apa, batik, tapi ada batik tertentu yang gua nggak ingat namanya ya. Dia penunggu makam itu bilang ibu itu pakai batik warna hijau, nyebutin nama batiknya, tapi gua kan nggak tahu ya nama batiknya apa, gua nggak ingat. Nyebutin nama batik, merek batik ini, motif ini. Nah rambutnya diikat agak berantakan dikit, diikatnya di sini, katanya diikatnya itu pas di dekat ubun-ubun guys. Itu duduk di depan makam kalau mau maghrib. Jadi nanti kalau udah mau maghrib masuk lagi gitu. Kalau apa namanya guys, kerabatnya nengok, dia masuk lagi. Kerabatnya mau nengok, dia masuk lagi ke makam itu, ke area pemakaman. Jadi setiap maghrib dia itu kayak nunggu kerabatnya nengok dia gitu loh. Cuman dari situ ya namanya Bude Sri itu sama suaminya enggak ke makam lagi lah ya. Jadi yang ke makam cuman kerabatnya. Jadi setiap mau maghrib, kata si penunggu makam ini, pengurus makamnya, ada ibu-ibu duduk di situ katanya. Ciri-cirinya gimana Pak? Katanya gitu. Ciri-cirinya ya rambutnya diikat di atas, di dekat ubun-ubun, terus pakai bajunya itu kayak ini guys, kayak baby doll gitu, tapi bahannya dari batik, warna hijau, batiknya batik ini gitu ya, yang batik yang motifnya gua nggak ingat namanya apa. Kan kalau batik itu ada motif ini, motif itu gitu, gua nggak ngerti itu guys. Nah dia si penunggu ini bilang motif ini gitu ya, sebut aja inilah. Nah dek aja, jadi si gadis 17 tahun ini langsung lah merinding. Itu kan Bude Mimi, ciri-ciri Bude Mimi. Iya kan rambutnya dikuncir di dekat ubun-ubun, terus pakai bajunya sukanya batik hijau motif ini gitu. Akhirnya ya itulah Bude Mimi gitu loh. Nah pada suatu hari si kerabatnya ini nggak bisa berkunjung gitu kan. Jadi si Bude almarhum arwah jin korinya ini keluar lah guys ke makam itu, duduk sebelum maghrib. Si Kuncan ini si penunggu makam ini ngelihat lagi lah, itu dia, nah merinding lah dia ya, tapi dia cuma ngeliat dari jauh guys. Nah Bude Mimi ini ya guys, ini apa namanya, jalan kan nunggu lama kok nggak datang. Akhirnya dia jalan agak ngejauh dari makam, jalan kritik bolak-balik kayak gelisah gitu. Akhirnya mau maghrib, nah Bude Mimi ini balik arah lah ke makam itu, masuk lagi ke makam gitu. Nah terus berapa hari kemudian kerabatnya datang. Nah si penunggu makam ini cerita, Mbak kemarin itu budenya itu ini nunggu terus bangun jalan, katanya agak menjauh dari makam terus balik lagi. Nah si kerabatnya ini bingung lah, coba penasaran jalannya kayak mana Pak, katanya. Ini jadi bapak penunggu makam itu memperagakan jalannya Bude Mimi itu guys. Jalannya itu kan ketik pelan-pelan gitu loh, ada ciri khas cara jalan dia kayak gitu jalannya, asli kata si anak gadis ini sama kerabat-kerabat, asli itu Bude Mimi gitu loh. Iya kemarin kita nggak sempet itu ziarah. Nah rupanya Bude Mimi nunggu mereka guys.
Nah itulah guys, jadi pas mereka ziarah, kerabatnya datanglah ke pemakamannya, bilang gini katanya, Bude Mimi, kalau aku nggak sempet ziarah, nggak usah ditunggu lagi ya, katanya gitu. Aku tuh gara-gara benar-benar nggak sempet ziarah, jadi nggak usah nunggu-nunggu. Tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa ya guys ya. Nggak, kebetulan gua nggak bisa bahasa Jawa nih, orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa gitu kan. Jadi mereka mengucap dalam bahasa Jawa gitu. Nah terus udah gitu, udah diucap di makamnya, mereka pulang. Nah dari situlah Bude Mimi ini, setiap mereka nggak sempet ke ziarah, itu nggak pernah lagi si penunggu makam melihat Bude Mimi gitu loh, Bude Mimi di depan makamnya. Nah itulah cerita tentang salah satu pasien mbah gua guys, namanya Bude Mimi, yang bernasib tragis karena santet ya, santet itu. Uh, jadi sebelum beliau meninggal, mbah gua itu kan udah pesan sama beliau, jangan keluar rumah, tapi beliau masih keluar rumah ya. Ya itulah, walaupun bagaimanapun ya takdir Allah tetap berlaku, kita nggak bisa nolak, nggak bisa pula menawar gitu. Jadi tapi kadang-kadang ada orang tertentu yang diberi kelebihan sama Allah untuk memberi tanda-tanda gitu loh. Cuman nah kembali lagi ke takdir Allah, kesadaran diri itu diangkat Allah sedikit demi sedikit, sehingga kita itu nggak mampu untuk menyadari gitu loh terhadap tanda-tanda di sekitar kita. Seperti misalkan yang diucapkan mbah gua itu kan sebenarnya tanda-tanda kalau kita punya kesadaran penuh, kita pasti mendengarkan gitu. Oke guys, itulah cerita kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan mbah putri gua berhubungan dengan pasien beliau. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita yang masih hidup ya guys, untuk selalu berhati-hati dalam kehidupan ini dan selalu berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kepercayaan kita, kembalikanlah semuanya kepada keyakinan kita ya guys ya, bahwa Maha Pelindung, yang Maha Pelindung adalah hanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga terjauh dari bala dan kejahatan yang nampak maupun yang tidak nampak, dan selalulah membuat benteng diri sehingga yang tidak baik itu akan menjauh dari kita insya Allah. Makasih guys, jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan loncengnya. Terima kasih. Kembali lagi nanti ya di channelku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.